Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Salam jumpa dalam Light of Revival. Pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal karena kita masih diberikan kehidupan dan masih dituntun untuk datang merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan nanti sesuai dengan perenungan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita duduk membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengajar kita, untuk menuntun kita, menegur dan menghibur langkah kita dari hari ini, esok, dan seterusnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara sekalian, bacaan kita pada hari ini, Matius pasal 5 ayat 16, ini merupakan sebuah bacaan yang populer. Bahkan jikalau mungkin ada orang Kristen yang jarang ke gereja, dia mungkin akan lumayan akrab dengan bacaan ini. Dalam konteksnya, dia tahu bahwa di dalam Matius 5 ini ada ungkapan yang Yesus juga sampaikan di situ, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan itu bisa diingatnya, bisa dihafalnya. Jadi ini ayat yang sangat populer. Dalam konteks yang lebih luas, Matius pasal 5 ini sebenarnya dipandang oleh beberapa teolog sebagai satu cara Yesus untuk menyampaikan bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kerajaan Tuhan. Jadi bagaimana orang percaya menjalani hidupnya, keseharian hidupnya, maka tuntunannya diberikan di dalam Matius pasal 5 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya ketika kita berbicara tentang Matius pasal 5, khususnya ayat 16 ini, orang-orang akan berpikir bahwa saya sudah tahu isinya. Isinya itu menyuruh saya untuk menjadi terang dunia, hidup saya harus sesuai firman Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, hidup saya harus baik dan menyenangkan Tuhan. Dan itu benar. Dan pada hari ini saya tidak bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lain kepada saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan kebenaran yang sama, menyampaikan kebenaran ini untuk mengingatkan kita semua dan untuk membuat kita semua berpikir tentang apa implikasi yang lebih mendalam tentang kebenaran itu dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi, jelas sekali di situ disebutkan bahwa perintahnya, dorongannya adalah supaya terangmu bercahaya. Tujuannya disebutkan ada dua. Yang pertama, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, artinya supaya orang-orang dapat melihat perbuatan yang baik. Dan yang kedua, supaya mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kalau kita merenungkan bagian ini dalam konteks garam dan terang dunia, misalnya ketika kita membaca tentang garam dunia, kita akan berpikir bahwa kalau garam itu sudah tidak asin, garam itu menjadi tidak berguna lagi, tidak berharga. Makanya Yesus katakan garam itu akan dibuang, diinjak oleh orang. Ketika kita berpikir tentang terang dunia di dalam Matius pasal 5 tadi, kita akan melihat bahwa ini orang yang bodoh karena dia menyalakan lampu, lalu kemudian dia menutup lampu itu di bawah keranjang. Lampu itu menjadi tidak lagi berguna. Nah, saudara sekalian, tapi itu yang ingin Matius sampaikan kepada para pembacanya. Matius ingin agar dari hal-hal yang negatif itu yang sudah dia sampaikan, para pembacanya dapat berpikir ke arah yang positif. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membuat terang itu bercahaya? Jawabannya dengan sangat jelas di sini, perlihatkan pada orang-orang. Apa yang perlu kita perlihatkan? Perbuatan baik. Mungkin ada yang berpikir bahwa saya tidak perlu menunjukkan perbuatan baik saya, memamerkan perbuatan baik saya kepada orang-orang. Karena Alkitab mengatakan jangan memamerkan kesalehan di depan banyak orang.
Tetapi Matius di sini menyatakan, perlihatkan itu kepada banyak orang, perlihatkan itu, perbuatan-perbuatan baik itu kepada orang-orang supaya Allah dipuji. Jadi persoalannya ada pada motivasi. Kita memamerkan perbuatan baik, menunjukkan perbuatan baik untuk kita dipuji atau untuk Allah yang dipuji. Nah, saudara sekalian, Matius menyampaikan satu gaya hidup, satu karakter hidup yang berbeda dari gaya hidup atau karakter hidup yang ditunjukkan dan diajari oleh dunia. Gaya hidup, karakter hidup yang ditunjukkan oleh dunia adalah, ini saya, ini sudah jadi karakter saya, kamu harus terima saya apa adanya. Saya tidak bisa terlalu begini, saya tidak bisa terlalu begitu kepada orang. Kamu harus toleransi pada saya. Tetapi gaya hidup dan karakter yang ditunjukkan dan diajarkan oleh kitab suci adalah, saya terang. Karena itu saya harus menunjukkan perbuatan baik kepada banyak orang-orang. Pikiran dari kitab suci tidak takut dibilang kamu lebay, kamu sok suci. Tidak. Tetapi pikiran dari kitab suci menyatakan bahwa karena saya terang, maka saya tidak berlebihan untuk menunjukkan perbuatan baik. Karena saya terang, saya tidak sok suci untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang mungkin jahat kepada saya. Pikiran dari kitab suci memberikan satu gaya hidup dan karakter yang berbeda. Menunjukkan perbuatan baik kepada orang-orang adalah hal yang wajar, hal yang tidak lebay, hal yang tidak bodoh. Jika kita menjadi terang, sudah sewajarnya kita melakukan itu. Nah, saudara-saudara, tunjukkanlah terangmu, tunjukkanlah perbuatan-perbuatan baikmu, supaya orang-orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah cara hidup yang bergaya sesuai dengan kehendak Tuhan, cara hidup yang berkarakter sesuai tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kepada kami sebuah pengajaran tentang gaya hidup dan karakter hidup yang berkenan kepadamu untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami. Tolong tuntun kami di dalam gaya hidup dan karakter kami. Ampuni dosa salah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun kita, mengoreksi kita, dan menghibur kita langkah demi langkah. Allah Tritunggal memberkati kita sekalian.